Halo sobat, selamat datang di channel Mas Review Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul In the Tall Grass. Film yang menceritakan tentang seseorang yang nyasar di rerumputan selama berbulan-bulan akibat perputaran waktu yang sangat membingungkan. Oke lah, ketimbang kalian marah-marah banting tong sampah, langsung saja bro. Oke, cerita dibuka dengan seseorang adik kakak yang bernama Carl dan juga Becky, dan nampaknya di sini Becky telah hamil 6 bulan karena hubungan gelap dengan pacarnya. Tapi di tengah perjalanan menuju kota San Diego, Becky merasakan mual karena efek dari anak yang dikandungnya dan meminta Carl untuk berhenti terlebih dahulu. Setelah Becky selesai muntah-muntah, tiba-tiba ya terdengar suara anak kecil yang bernama Tobin meminta tolong akibat terjebak di situ selama berhari-hari. Merasa bocil itu dalam masalah, Carl dan Becky akhirnya turun dari mobil dan masuk ke ladang rerumputan tersebut. Sungguh apes sekali, Becky dan Carl malah saling tersasar satu sama lain. Akibat hal itu, Becky dan Carl saling memanggil satu sama lain. Becky! Karena hal itu, Carl dan Becky akhirnya saling melompat supaya bisa mengetahui posisi masing-masing. Tapi pada loncatan kedua, Becky heran karena jarak mereka yang semakin lama menjauh dengan sendirinya. Carl yang merasa panik akhirnya berlari sambil memanggil nama Becky. Setelah Carl terjatuh, dia pun terkejut saat melihat mayat anjing yang bernama Freddy telah koit secara mengenaskan. Singkat cerita, malam pun tiba. Becky yang nampaknya sudah kecapean, tapi tiba-tiba datanglah bapak-bapak baru baya yang bernama Rose. Dia mengungkapkan bahwa dia tersesat di sini karena mencari anaknya yang bernama Tobin dan juga istrinya yang bernama Natalie. Awalnya Becky tidak mempercayai, tapi seketika Rose sudah meyakinkannya, Becky seketika itu juga mau keluar bareng dari tempat membingungkan ini. Di sisi lain, Carl akhirnya bertemu dengan Tobin. Di situ juga Tobin menjelaskan kepada Carl bahwa dia tahu di mana Becky berada. Setelah sampai di bebatuan besar, Tobin menyuruh Carl untuk menyentuh batu itu supaya waktu bisa berputar seperti awal mula. Tapi tiba-tiba singkat cerita, pagi pun tiba. Ya, mari saya perkenalkan dengan pacarnya Becky, yaitu yang bernama Travis. Dia mencari keberadaan Becky dan Carl yang menghilang selama berbulan-bulan. Tapi di tengah jalan, Travis terhenti di sebuah gereja karena melihat mobil kakaknya Becky yang terparkir di tepi jalanan itu. Akhirnya Travis pun masuk ke dalam gereja itu, tapi anehnya tidak ada orang satupun di dalam gereja tersebut. Karena tidak ada siapa-siapa, Travis akhirnya keluar dan menyalahkan wudhunya terlebih dahulu. Setelah Travis selesai ngudut, Travis menemukan buku Becky yang terletak di tepi jalan yang arahnya masuk ke dalam rerumputan. Setelah Travis masuk ke dalam, dia menandai jalan yang dia lewati dengan cara mengikat rumput-rumput itu, tapi seketika itu juga singkat cerita, malam pun tiba. Travis yang kecapean memutuskan untuk beristirahat sebentar. Namun saat itu juga di situ juga Tobin menjelaskan kepada Travis bahwa Tobin tahu apa maksud tujuan Travis datang ke sini. Tobin di situ juga menjelaskan bahwa dia tahu di mana letak Becky berada. Awalnya Tobin ragu-ragu, tetapi Travis memaksa. Akhirnya Tobin pun mau menunjukkan tempatnya. Setelah sampai di tujuan, Travis terkejut saat melihat Becky yang sudah tidak bernyawa, dan di situ juga Tobin menghilang secara tiba-tiba. Tobin! Lalu keesokan harinya Travis mengambil kalung Becky yang tujuannya nanti kita bakalan tahu sendirilah. Sementara itu kita diperlihatkan dengan Tobin dan keluarganya yang mendengar suara Travis memanggil dirinya di luar ladang rerumput tersebut. I'm stuck in here. Help me! Namun anjingnya Tobin yang bernama Freddy malah masuk duluan dan disusul dengan Pak Rose dan Bu Natalie yang ikut masuk ke dalam ladang tersebut. Seketika itu juga Travis memperingatkan kepada mereka agar jangan masuk ke dalam ladang rerumputan ini. Di sisi yang berbeda, Pak Rose menemukan batu besar yang berada di tengah rerumputan.
Singkat waktu, pagi pun tiba. Kini kita kembali kepada Peggy dan Carl yang mendengar suara Tobin meminta tolong di dalam ladang rerumputan. Setelah Peggy masuk ke dalam ladang, sungguh membagukan sekali. Ternyata Travis yang tadinya masuk untuk mencari Peggy, malah sekarang Peggy yang baru masuk ke dalam ladang ini. Singkat cerita, setelah mereka semua berkumpul, Travis seketika itu juga terkejut dan bingung apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Karena mereka semua sama-sama bingung, akhirnya Travis memanggul Tobin ke pundaknya supaya bisa menemukan bangunan ataupun arah supaya mereka semua bisa menemukan petunjuk. Tapi ternyata Tobin melihat gereja di tepi jalan, namun jaraknya lumayan jauh. Di tengah perjalanan, Peggy menerima panggilan telepon dari seseorang yang memperingatkan mereka untuk tidak terus melakukan kesalahan yang sama. Kemudian setelah itu Peggy pingsan dan hampir koit, tapi di situ juga Rose datang dan langsung menyelamatkan Peggy. Kemudian Rose mengatakan bahwa dia tahu di mana letak jalan keluar yang benar dari ladang ini. Setelah itu Rose membawa mereka ke batu besar, tempat yang sebelumnya didatangi oleh Tobin dan juga Carl. Setelah sampai di tujuan, Rose mengatakan kepada Carl untuk menyentuh batu tersebut, tapi tiba-tiba ya datanglah Natalie yang memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh batu itu. Kemudian dia mengaku melihat mayat Peggy sebelumnya dan memperingatkan mereka bahwa Rose berbahaya. Tapi tiba-tiba Travis menyerang Rose yang kemudian Rose mematahkan lengannya Travis. Rose kemudian mengklaim batu itu menunjukkan kebenaran dan jalan keluar. Tetapi dia tidak ingin pergi dari ladang ini. Belum sampai di situ, Rose menggeprek kepala Natalie layaknya rempeyek seribuan. Setelah melihat kejadian mengerikan itu, mereka akhirnya melarikan diri untuk menjauhi Rose. Kemudian setelah itu mereka sampai di sebuah gudang tua yang entah apa namanya. Setelah mereka semua masuk ke dalam, nampaknya Carl dan Travis saling menyalahkan satu sama lain. Carl kesal karena Travis menghamili Peggy dan akhirnya mereka pun berantem layaknya bocil FF yang rebutan Kivalok. Tapi di tengah keributan itu nampaknya Rose sedang gedor-gedor pintu, langsung mereka semua pun masuk ke atas gedung itu untuk menghindari serangan dari Rose. Setelah sampai di atas gedung, mereka akhirnya bisa melihat gereja di tepi jalan. Tapi kalau mereka masuk lewat rerumputan, maka mereka akan terus berputar-putar di rerumputan itu. Tapi tiba-tiba melihat Freddy yang berhasil melarikan diri dari lapangan melalui lubang yang mengarah ke jalan, membuat Carl dan Travis mulai mikir tentang lubang rahasia yang ada di ladang ini. Tapi tiba-tiba lagi Carl yang masih kesal dengan Travis akhirnya melepaskan tangannya. Setelah Carl dan Peggy panik, Rose masuk ke atap gedung itu dengan cepat. Mereka semua turun ke bawah untuk menghindari Rose. Tapi apes sekali, Carl akhirnya harus kejar-kejaran sama Rose. Pada akhirnya Carl pun tertangkap dan dicekik sama Rose sampai meninggal dunia. Sementara itu Travis ternyata masih hidup dan mencari suara Peggy. Setelah saling mendengar satu sama lain, Peggy mengatakan bahwa dia sebenarnya pergi ke San Diego. Tujuannya adalah ingin memberikan bayinya itu kepada orang lain, karena dia belum siap untuk menjadi sosok ibu. Tapi tiba-tiba ya Rose yang ingin menghabisi Peggy malah dicucuk matanya menggunakan gunting kecil sama Peggy. Singkat cerita, setelah Peggy berhasil meloloskan diri, tapi tiba-tiba ya Peggy akhirnya pun dibawa oleh makhluk itu ke batu besar di tengah ladang. Dan singkat waktu, Travis akhirnya ketemu sama Peggy di depan batu besar, dan betapa sedihnya dia saat melihat Peggy yang sudah lemas tak berdaya. Pada saat itu juga Tobin datang dan mengatakan bahwa Carl telah dibunuh oleh ayahnya. Karena Travis sudah muak dengan perputaran waktu yang dibikin oleh Rose, maka Travis menantang Rose untuk adu jotos dengan tangan kosong. Dan tiba-tiba ya akhirnya Travis sekarat akibat dicucuk menggunakan tulang anjing. Setelah itu Rose menyuruh anaknya untuk menyentuh batu itu, tapi tiba-tiba lagi
Ya, Travis yang masih hidup memanfaatkan momen itu untuk menghabisi nyawa Rose. Setelah Rose sudah koit, Travis akhirnya menyentuh batu itu yang tujuannya untuk mengembalikan waktu seperti semula lagi. Setelah menyentuh batu itu, Travis akhirnya mengerti tentang jalur mana supaya Peggy dan Carl bisa hidup kembali. Kemudian setelah itu Travis mengajak Tobin untuk mengikutinya yang tujuannya untuk masuk ke lubang rahasia supaya bisa sampai di gereja tepi jalan raya. Sebelum masuk ke lubang rahasia, Travis memberikan kalung Peggy kepada Tobin dan bilang jangan sampai Carl dan Peggy masuk ke ladang menyesatkan ini. Setelah Tobin sampai di dalam gereja, Tobin langsung keluar dari gereja itu untuk menemui Peggy dan juga Carl agar jangan masuk ke dalam ladang rerumputan ini dengan cara meyakinkan Peggy bahwa kalung yang dikenakan Peggy sama persis dengan yang dipegang olehnya. Kemudian scene beralih kepada Travis yang tidak bisa keluar selamanya di dalam ladang rerumputan tersebut. Tamat, ending yang sangat membingungkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nggak ada pesannya, bingung saya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.